kita bersihkan dari hal-hal yang duniawi sehingga tidak kotor kalbu kita. Maka yang merasa bahagia itu sebenarnya adalah kalbu kita. Wa huwa allazi yakhibu wa yashqa idza dassahu wa dassahu. Dan hati itu dia merasa rugi apabila manusia itu, tubuh fisik kita atau kalbu kita dibawakan untuk melakukan sesuatu hal yang mengotori hati kita, mengotori kalbu kita, sehingga yang merasa rugi itu adalah kalbu. Wa yasqa, dan kalbu itu pun merasa celaka dia. Iza dan nasahu wadasahu, ketika manusia mengotori kalbu. Maka dampak yang terkena akibat perbuatan-perbuatan keji atau kemungkaran atau dosa yang kita buat, itu adalah kotornya kalbu. Maka kalbu itu merasa dirugikan, dan kalbu itu merasa celaka atas perbuatan tubuh fisik manusia ini yang membawa pada hal-hal yang keburukan. Wa huwa al-muti'u bil haqiqatillahi ta'ala, dan hati itu adalah yang senantiasa dia mengikuti ketaatan-ketaatan, sungguh-sungguh dia taat kepada Allah. Wa innamal ladzi yantashiru ala jawarih, dan sesungguhnya hati itu menyebar dia ala jawarih, di atas seluruh tubuh manusia, minal ibadati anwaruhu, dari ibadah-ibadahnya dengan cahaya-cahayanya. Maka kalbu itu sebenarnya menyebar ke seluruh anggota tubuh manusia melalui ibadahnya dan cahaya-cahayanya. Artinya apabila kita beribadah, beriman, bertakwa, merealisasikan iman dan takwa kita itu dalam ibadah-ibadah, baik itu ibadah mahdah ataupun ghairu mahdah, ibadah yang langsung kepada Allah maupun ibadah sosial, maka sebenarnya hati itu mendapati cahaya-cahaya dalam ibadah yang kita lakukan. Wahwal asi, dan hati itu juga kadang membangkang dia. Al-mutamarridu 'ala Allah ta'ala, hati itu membangkang, memberontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia hati itu memberontak? Wa inna masari ilal a'dha'i minal fawahishi asaruhu. Yang mana apabila kita melakukan kejahatan, apabila kita melakukan kerusakan kepada manusia, apabila kita melakukan tindakan perbuatan-perbuatan kemaksiatan atau dosa, maka itu menyebar juga bekasnya di dalam hati manusia. Ada sesuatu yang menyebar ke anggota seluruh badan, dan kejahatan itu pun memiliki bekas. Oleh sebab itu kalbu ini apabila dia taat, maka dia akan menghasilkan bekas cahaya-cahaya dalam bentuk ibadah yang positif. Namun apabila kalbu itu terbawa dia dalam membangkang kepada Allah, memberontak kepada Allah, maka dia pun sesungguhnya akan menyebarkan bekas-bekas negatif yang dalam tubuh manusia akan nampak bekas-bekasnya. Sehingga apabila kita melakukan suatu kejahatan, maka bekas kejahatan itu di dalam kalbu kita pun tertanam. Dan lebih parah lagi, tertanamnya bekas kalbu itu dalam bentuk kejahatan juga terpancar dari aura tubuh kita, dari tingkah laku kita. Dan begitu juga apabila kita melakukan ketaatan, maka dia terpancar dalam tubuh kita dan di dalam luar tubuh dan di luar tubuh kita. Wa bi izlamihi, dan gelapnya hati itu, wastinaratihi, dan cahayanya hati itu, tazharu mahasinun zahiri wa masawiyah. Gelapnya hati dan cahayanya hati itu, maka menjadi jelaslah kebaikan-kebaikan anggota badan yang zahir, dan menjadi jelas juga cahaya-cahaya dalam bekas-bekas cahaya ataupun bekas-bekas gelapnya hati yang dalam bentuk kejelekannya. Selanjutnya Imam Al-Ghazali menuliskan wa bi izlamihi, dan gelapnya hati manusia itu, wastinaratihi, dan cahayanya hati manusia itu, tazharu mahasinu zahiri wa masawiyah. Maka jelaslah kebaikan-kebaikan anggota tubuh manusia secara zahir, dan kejelekan-kejelekannya itu jelas. Tergantung daripada kalbunya. Apabila kalbunya terang, maka akan menampilkan yang zahirnya pun yang positif. Dan apabila kalbunya gelap, hatinya gelap, maka juga akan menampilkan kejelekan-kejelekan dalam bentuk perilakunya. Mengapa demikian? Karena Imam Ghazali mengatakan izkulli ina'in. Karena semua bejana, semua wadah, atau katakanlah semua teko, ceret, yandahu bima fihi, itu akan mengeluarkan, itu akan mengalirkan air yang ada di dalamnya. Artinya bejana yang ataupun ceret, tempat air itu apabila diisi air teh, kemudian kita tuangkan teko yang dari air itu,
maka dia pun akan mengeluarkan air teh. Begitu juga apabila teko kita isi dengan air susu, maka dia pun akan mengeluarkan air susu. Begitu juga dengan kalbu manusia. Apabila kalbu hati manusia itu diisi dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang penuh dengan kemaksiatan ataupun perbuatan-perbuatan dosa, maka dia pun akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang negatif juga. Namun apabila kalbu kita itu kita isi dengan cahaya-cahaya ilahi, dengan perbuatan tindakan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan mengeluarkan zahirnya hal-hal yang positif, zahirnya hal-hal yang baik. Sama seperti teko atau ceret tadi, bejana tadi. Apabila diisi air susu, maka akan mengeluarkan air susu. Apabila diisi air tawar, air putih, maka akan mengeluarkan juga air putih. Namun apabila teko tadi berisikan kopi, maka dia pun akan mengeluarkan kopi. Maka yang batin itu akan menzahirkan hal yang di dalamnya, seperti kita bilang inner beauty. Di dalam keindahan perilaku manusia ada inner beauty, yaitu keindahan dari dalam, itu akan menampakkan kepada kita keindahan dari luar. Jadi zahir baik, maka tergantung daripada batinnya. Apabila batinnya baik, maka zahirnya pun baik.